Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Mudah-mudahan selalu sehat selalu ya. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Baik, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah dan kita semua dapat menjadi anak-anak yang pintar semua. Ya, silakan ketua kelas pimpin untuk baca doa. Terima kasih kepada ketua kelas semua. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kepada anak-anak semua silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri. Setelah berdiri, udah berdiri semua. Nah, sekarang lihat teman sebangkunya, saling berhadapan sama teman sebangkunya. Ya, saling berhadapan sama teman sebangkunya. Sudah? Yang di ujung sana coba benar-benar coba lihat teman sebangkunya berhadapan ya. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah teman yang ada di depan kalian, lihat dan perhatikan dia dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Ada nggak bagian dari dirinya yang terlihat kotor atau yang nggak rapi? Rambutnya kah, kerahnya kah, kemejanya, celananya, sepatunya, silakan coba dicek. Kalau misal nggak rapi, rapikan. Silakan anak-anak semua dicek benar-benar ya. Dicek benar-benar dari ujung rambutnya, apakah rambutnya berantakan. Lihat kancing bajunya ada yang terbuka. Kalau terbuka ya dikencangin lagi gitu. Udah semua? Bagus. Kalau udah semua, silakan lihat wajah teman-teman kalian dan ucapkan terima kasih kepada mereka karena mereka lah yang telah membantu kalian merapikan diri kalian. Sudah semua? Silakan kembali duduk. Oh iya, sebentar. Sebelum kembali duduk, silakan lihat di bawah kalian, di sekitar kalian ada nggak sampah? Kalau ada sampah, silakan ambil. Kalau ada kursi atau mejanya yang belum rapi, coba rapikan terlebih dahulu. Habis itu kita baru belajar. Yang ujung coba itu jangan cuma diam aja. Coba perhatikan bawahnya. Ada sampah tidak? Sudah rapi. Sampahnya silakan dipegang dulu. Nanti setelah pelajaran Bapak ketika istirahat baru sampahnya dibuang. Oke, semuanya silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian. Hari ini mana sekretaris? Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kalau bisa semuanya bisa hadir. Berarti semua dalam keadaan sehat dan semoga sampai kapanpun kita selalu dalam keadaan sehat. Bukan cuma kita, tapi juga keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, ada yang masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Tema tentang apa? Silakan Ferdi. Apa materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, bagus. Masih ingat ya? Tepuk tangan dulu untuk Ferdi. Kalau temanya tahun sebelumnya masih ingat, ada yang ingat nggak materi pembelajaran sebelumnya apa? Royen. Coba Royen jelasin secara singkat aja. Bagus. Bagus sekali ya, berarti masih ingat ya. Royen dan Bapak percaya anak Bapak ini pada masih tahu semua lah materi-materi yang telah Bapak sampaikan sebelumnya atau 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Karena murid-murid Bapak ini memang orang yang pintar semua. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai peran Indonesia dalam dinamika perdamaian dunia. Ya. Nah, Bapak buka dengan sebuah kata-kata bagus, sebuah lirik lagu dari The Beatles. Mungkin anak-anak semua pada tahu semua ya, yang diciptakan oleh John Lennon. Sebuah lirik lagu penggalannya yang bunyinya Imagine all the people living life in peace. Bayangkan ketika semua orang hidup dengan sebuah kedamaian. Nah, coba sekarang bayanginlah bagaimana ketika kita hidup tanpa ada peperangan, tanpa ada permusuhan, tanpa ada hoax, tanpa ada pembulian, tanpa ada hate speech gitu ya. Ujung-ujungnya tidak ada klarifikasi gitu, ya kan? Coba bayangin dulu. Bisa dilihat ya di depan anak-anak semua. Kita secara garis besar akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama itu tentang makna hubungan luar negeri. Yang kedua tentang gerakan non-blok. Ketiga peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan yang terakhir tentang membiasakan hidup damai.
Yang pertama kita akan membahas tentang hubungan luar negeri. Ya, hubungan luar negeri itu bisa diartikan sebagai sebuah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lainnya atau organisasi lainnya yang bertingkat internasional yang berhubungan dengan hubungan bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Jadi hubungan luar negeri ini adalah ketika negara Indonesia melakukan kontak atau hubungan dengan negara lain, contoh ke Malaysia, ke Amerika, ke Singapura, atau ke organisasi internasional lainnya seperti PBB, seperti OPEC, seperti APEC, dan sebagainya. Apa hubungannya? Apa hubungan kerjasamanya? Bisa ekonomi, bisa politik, bisa sosial, dan lain-lain. Dan lain-lainnya. Ada nggak yang bisa menambahkan? Oke, pendidikan, bagus. Ada lagi? Oke, militer juga bisa. Ya, jadi ada banyak indikator untuk hubungan luar negeri. Ya, ada banyak kerjasamanya. Contohnya yaitu, kalau Indonesia dengan Cina mungkin hubungan luar negerinya pertukaran pelajar, atau Indonesia dengan Singapura hubungan luar negerinya berkaitan dengan ekonomi. Apa? Indonesia ini memasuk pasokan gas dan minyak kepada Malaysia, kepada Singapura maksudnya. Seperti itu contohnya ya. Kita lanjutkan. Nah, landasan hubungan luar negeri Indonesia, nah itu ada 3. Pertama, landasan ideal, yaitu sila kedua Pancasila. Yang kedua adalah landasan konstitusional, alinea 1 dan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dan landasan operasionalnya, catat baik-baik ya. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Nah, mungkin anak-anak sekarang ada yang bertanya nih, Pak, kenapa kok harus ada landasan hukumnya atau landasan suatu hubungan internasional? Kenapa harus ada landasan gitu ya? Nah, karena sebuah kegiatan pemerintah atau sebuah program pemerintah, apa yang dikerjakan pemerintah tanpa adanya sebuah landasan hanya akan membutakan arah tujuan kebijakan. Kebijakan tanpa landasan hanya akan menimbulkan suatu kebutaan. Oleh sebab itu, ketika Indonesia ingin membuat sebuah hubungan luar negeri, harus ada landasannya. Landasannya apa? Ya 3 tadi ya. Itu harus diingat karena itu ada dasarnya. Oke. Setiap negara juga yang ingin membuat hubungan luar negeri itu ada faktor pendorongnya. Ada 2. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam negeri, dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar negeri. Faktor internalnya, karena setiap negara ini mempunyai sebuah potensi ancaman yang berada di dalam negeri, seperti gerakan separatis atau seperti kudeta, intervensi, dan lain sebagainya yang muncul. Nah, ketika ada ancaman potensi gerakan separatis atau kudeta, otomatis negara membutuhkan bantuan negara lain kan? Minimal bantuan berupa stok ekonomi, stok pangan yang diimpor dari negara lain. Itu. Faktor eksternalnya adalah bahwasannya sudah kodratnya atau sudah hukum alam bahwasanya suatu negara tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari negara lain. Sehebat-hebatnya negara Amerika nih, sebesar-besarnya negara Rusia, sekokoh-kokohnya negara Cina dan Korea Utara tidak akan bisa hidup tanpa bantuan negara lain. Contoh, Amerika ini negara hebat, negara besar, tapi belum tentu pasokan minyaknya mereka banyak. Ujung-ujungnya mereka mau melakukan hubungan luar negeri dengan negara-negara Timur Tengah yang memproduksi minyak banyak, seperti Arab dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, faktor internal eksternalnya. Selanjutnya, kita beralih kepada gerakan non-blok. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah mendengar ya tentang GNB atau gerakan non-blok. Gerakan non-blok sendiri ini merupakan gerakan yang diinisiasi salah satunya oleh Indonesia. Dan gerakan non-blok ini mempunyai 4 latar belakang paling besar atau paling utama. Yang pertama, karena munculnya 2 blok besar dunia yang saling sikut, yang saling hantam, yang saling hajar, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Karena ada 2 blok ini, terciptalah sebuah perang yang namanya Perang Dingin. Kedua, kecerdasan negara berkembang. Nah, ketika Perang Dingin ini, seluruh negara di dunia, terutama negara-negara berkembang yang belum kuat secara ekonomi, finansial, sosial, dan pendidikan,
merasa terancam. Kenapa? Ketika sudah ada perang lagi, otomatis akan berdampak kepada mereka negara berkembang. Oleh sebab itu mereka takut. Karena kejadian di perang dunia kedua takut terjadi lagi. Yang ketiga, ditandatanganinya dokumen Brioni, yaitu dokumen yang berisi prinsip-prinsip untuk mempersatukan negara-negara non-blok. Dan yang terakhir adalah krisis misil Kuba. Nah, krisis misil Kuba ini terjadi pada 1961. Pada saat itu Uni Soviet membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran, sehingga mengkhawatirkan Amerika Serikat. Pada ujung-ujungnya adalah Uni Soviet mempersiapkan sebuah rudal, sebuah misil, dan Amerika Serikat juga mempersiapkannya. Dan yang paling takutkan dunia pada saat itu apa? Terjadi perang nuklir. Terjadi perang nuklir otomatis akan merugikan oleh banyak negara, bukan hanya negara-negara blok timur dan blok barat, tetapi seluruh dunia, karena akan mengganggu tatanan dunia, terutama tatanan ekonomi. Seperti itu 4 latar belakang utama gerakan non-blok didirikan. Nah, gerakan non-blok juga memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, dan apartheid. Karena pada saat itu yang namanya kolonialisme, imperialisme, terus kejahatan yang bersifat rasis itu masih sangat banyak gitu. So itu GNB atau gerakan non-blok mempunyai tujuan pertamanya itu adalah itu, untuk memberantas itu semua. Karena dari semua kejahatan perang tadi itu, yang selalu menjadi korban adalah negara-negara berkembang yang belum mapan secara ekonomi, secara sosial maupun secara pendidikan. Yang kedua, merupakan sebuah wadah perjuangan sosial politik negara-negara yang sedang berkembang, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi politik, dari segi pendidikan, negara berkembang belum kuat. Oleh sebab itu, ketika belum kuat, mereka harus bersatu dalam suatu gerakan bersama agar mereka kuat. Yang ketiga, mengurangi ketegangan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dan yang terakhir adalah tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata. Karena pada saat itu, setiap ada bentrokan sedikit saja, perang. Setiap ada cekcok sedikit saja, saling tembak. Nah, GNB ingin mengurangi atau meniadakan hal tersebut. Kita lanjut. Nah, ada 3 peran utama nih Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama, Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno menginisiasi terbentuknya gerakan non-blok yang pada saat itu dibentuk oleh 4 negara, yaitu Indonesia, Mesir, Yugoslavia, dan juga Ghana. Nah, mereka inilah yang menginisiasi terbentuknya gerakan non-blok. Selanjutnya, pada 1991 Indonesia menjadi pemimpin gerakan non-blok. Dan yang terakhir, peran Indonesia yang paling vital di GNB adalah Indonesia ini kerap dipercaya untuk menyelesaikan berbagai konflik di dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah adanya kontingen Garuda yang merupakan tentara perdamaian, bukan tentara pertikaian, ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nih tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke. Sebelum Bapak jelaskan nih, Bapak akan membagikan sebuah kertas, sebuah materi ya. Sekarang silakan duduknya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Bentuk kelompok berdua saja dengan teman sebangkunya. Bapak akan membagikan kertas ya yang berisi materi. Oke, ini silakan dilihat ya. Oke, siap bagian semua. Nah, di situ ada beberapa peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Karena ada banyak perannya, jadi ini Bapak kasih nih. Satu kelompok, satu peran Indonesia. Nah, silakan dalam 5 menit, dalam 10 menit Bapak kasih waktu. Silakan dianalisis dan tulis poin-poin pentingnya. Oke, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan simpan kertas dan pulpennya disimpan. Nah, sekarang tentukan siapa yang akan menjadi orang pertama dan orang kedua. Oke. Tentukan dulu, jangan tanya teknisnya bagaimana ya. Tentukan dulu siapa orang pertama, siapa orang kedua. Oke, sudah. Nah, teknisnya, caranya. Pertama, orang pertama menjelaskan apa yang sudah ditulisnya, apa yang sudah dipahaminya dari materi yang telah Bapak sampaikan kepada orang kedua. Tugas orang kedua mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh orang pertama dan tulis apa saja hal yang kurang dari apa yang telah kamu tulis di kertas kamu sendiri. Dan jika orang pertama nih
ada yang kekurangan materi dan kamu ternyata tulis, sampaikan nanti ke orang kedua. Paham kan? Waktunya nggak lama, cukup 5 menit. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan. 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, sudah 5 menit. Selesai, orang pertama. Kita lanjutkan. Orang kedua, tag-nya sama. Silakan dimulai orang kedua, 5 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai waktunya. Baik. Anak-anak semua, sudah selesai kan? Nah, sekarang silakan semua menghadap ke depan lagi, menghadap ke Bapak lagi. Silakan lihat ke layar ya. Tadi sudah dapat kan apa yang sudah disampaikan teman-temannya? Tolong catat baik-baik, tolong diingat baik-baik dan dipahami. Karena itu merupakan sebuah ilmu dan juga pengetahuan yang sangat penting untuk kalian semua ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan anak-anak semua tentang sebuah video tentang makna penting perdamaian dalam kehidupan. Oke, silakan lihat videonya ya. Oke, silakan lihat videonya di depan ya. Sekolah, Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan. Bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan. Oke, sudah lihat ya videonya ya. Oke, sekarang Bapak kasih kesempatan nih. Siapa dari anak-anak semua yang bisa memberikan sebuah analisis atau kesimpulan atas video yang telah Bapak sampaikan? Oke, silakan. April. Oke, silakan sampaikan apa menurut April nih. Oke, yang lainnya diam dulu. Jangan bersuara ya. April, silakan. Oke, bagus April. Tepuk tangan dulu untuk April. Oke, ada lagi yang ingin memberikan. Tadi sudah perempuan kan, April siapa lagi yang mau ngasih? Laki-laki atau perempuan? Oke, Lia. Silakan Lia. Ya, nggak apa-apa perempuan lagi. Ayo Lia. Oke, bagus, bagus sekali ya. Sedikit berbeda dari April tadi, tapi intinya masih sama gitu ya. Oke, satu lagi. Siapa yang ingin memberikan sebuah analisis? Oke, Dika. Ayo Dika, sampaikan. Nggak apa-apa kalau cuma nggak apa-apa kalau mirip. Yang penting kata-kata dari kamu sendiri. Oke. Oke, bagus sekali. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua ya. Bagus semua jawabannya, luar biasa memang. Ya. Pokoknya seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, intinya adalah ketika kita hidup secara damai, itu akan menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis. Hati kita selalu sejuk, tidak ada pertikaian. Ujung-ujungnya tidak ada yang namanya rasa iri dan dengki, yang nanti justru akan menimbulkan kehidupan yang sangat mencekam. Kenapa Bapak bilang mencekam? Karena orang yang diselimuti dengan dendam, iri, dengki, dan emosian, hidupnya nggak akan pernah tenang. Hidupnya nggak akan pernah tenang. Oleh sebab itu, hiduplah secara damai, gitu ya. Cintai teman kalian, jangan cuma cintai pacar kalian, jangan pacaran aja lah, ya. Tapi cintailah sama teman kalian, karena dengan mencintai sama akan menciptakan sebuah kehidupan yang sangat harmonis. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih, bagaimana wujud partisipasi cinta damai. Kalau tadi kan sudah kita pelajari wujud partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia, sebuah negara ya, ruang lingkupnya besar dan luas. Sekarang bagaimana sebagai seorang individu, perkecil lagi sebagai seorang siswa, untuk menciptakan sebuah sifat cinta damai. Yang pertama, belajar yang rajin. Loh Pak, kenapa kok belajar yang rajin? Belajar terus. Iya, karena orang yang pintar pasti selalu mendahulukan sebuah sikap yang menghargai orang lain. Karena orang pintar nih tahu bahwasannya dengan saya membuat masalah dengan orang lain justru merugikan diri sendiri. Ujung-ujungnya apa? Akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Makanya orang pintar itu nggak pernah mau mencari musuh, tidak pernah mau mencari-cari masalah, apalagi membuat sebuah konflik. Tidak pernah mau orang pintar itu. Makanya harus pintar, maka harus rajin belajar anak-anak semua, agar tahu mana jalan yang lebih baik, mana jalan menuju sebuah kedamaian. Yang kedua, menjadi penengah konflik. Nih, kalau misal lagi ada teman-teman yang kelahi, jangan ikutan nimbrung.
Teman-teman ada yang kelahi satu jotos, tok gitu kan, dua jotos, tok gitu. Jangan gitu ya. Menjadilah penengah. Jangan menjadi sebuah kipas yang justru ketika ada asap, ketika ada sebuah bara yang masih kecil, justru di kipas semakin besar. Tapi jadilah sebuah air yang dapat menjadi penenang bagi seluruh masyarakat. Nah, murid-murid Bapak harus seperti itu. Dan yang ketiga, jangan menjadi penghasut. Nah, ini nih yang paling bahaya. Kenapa? Ketika pertikaian masih kecil, dia muncul menjadi penghasut, disiram dia itu bukan air tapi disiram dia minyak. Disiram dia minyak gitu ya, bensin, justru makin besar. Jangan menjadi orang seperti itu. Dan yang keempat adalah menerima perbedaan. Kenapa? Pangkal dari semua perdamaian adalah menerima semua perbedaan. Sebuah perbedaan diciptakan bukan untuk menjadikan kita saling bermusuhan, tapi perbedaan diciptakan agar untuk kita mengisi kekurangan yang ada di diri kita menuju suatu kedamaian. Jadi seperti itu ya anak-anak semua ya. Oke, Bapak rasa sekian saja untuk materi hari ini. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini paham semua kan? Diam karena paham atau diam karena tidak paham? Oke, ada yang ingin bertanya nggak? Oke, tidak ada sepertinya ya. Udah diam semua ini. Oke, mudah-mudahan diam karena itu diam paham, bukan diam tidak mengerti gitu ya. Nah, oke. Bapak rasa kalau waktunya sudah habis, terakhir mungkin dari Bapak ya. Terakhir dari Bapak minta nih satu orang dari kalian yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa? Silakan. Oke. Pradana. Ada yang ingin disampaikan? Ada? Oke, sampaikan, coba. Nggak apa-apa lihat buku pun, yang penting kamu paham. Pakai bahasa kamu sendiri, jangan pakai bahasa yang ada di PPT Bapak ya. Pakai bahasa kamu sendiri aja biar paham. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Pradana. Bagus sekali ya. Itu diingat ya. Tadi kan cuma kamu baca. Nah, berarti pertemuan selanjutnya harus kamu ingat gitu. Jangan cuma dibaca. Paham ya? Oke, bagus. Bapak rasa cukup sekian. Sebelum Bapak akhiri, kita berdoa terlebih dahulu, kita buka dengan doa, kita akhiri dengan doa. Oke? Langsung saja Bapak pimpin, gak usah ketua kelas. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih dari Bapak. Jika ada yang ingin bertanya, ada yang masih tidak paham dengan materi ini, silakan temui Bapak di ruang guru. Bapak selalu terbuka untuk anak-anak semua. Bagi yang belum paham, bagi yang ingin diskusi, silakan ke Bapak. Bapak selalu terbuka. Oke, terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.